wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil ma'firullah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini sebenarnya kita masuk pada sholat istisqa, cuman ini kan jarang kita lakukan ya Pak, jadi yang kita lewatin saja ya, sama sholatul khauf, sholat ketika perang. Saya kira ini tidak usah juga kita bahas lah, mudah-mudahan kita tidak pernah perang ya. Jadi kita masuk sholatul janaiz. Jadi faslun fil janaizi, pasal di dalam menjelaskan sholat janaiz. Apa sholat janaiz itu? Sholat jenazah. Nah kalau ini hampir setiap saat kita mengalami. Jadi apa-apa yang menjadi kewajiban kita, nah ini harus kita lakukan karena ini merupakan bagian dari kewajiban. Wa yalzimu, saya jadikan mabni majhul aja deh. Wa yulzamu fil mayyiti arba'atu asya'a, dan diwajibkan dalam memperlakukan fil mayyiti, dalam memperlakukan mayit, arba'atu asya'a, itu ada 4. Jadi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam terhadap mayit. Mayit dalam hal ini adalah mayit yang disebutkan untuk manusia, karena ada mayit itu disebutkan kepada hewan bukan manusia, ada mayit itu yang disebutkan pada manusia. Ini sama-sama berbahasa Arab, maknanya satu, mayit. Ada mayit maknanya jenazah, berarti apa itu? Manusia. Ada lagi mayit maknanya bangkai, berarti bukan manusia. Jadi mayit itu maknanya ada 2. Kalau mayit itu ditujukan kepada manusia namanya jenazah. Kalau mayit dalam bahasa Arab itu ditujukan kepada hewan namanya bangkai. Yeah. Jadi kewajibannya ada 4. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikan. Terus yang kedua watakfiyanuhu, apa itu? Mengkafani. Terus yang ketiga wassolatu alaihi, mensolatkan alaihi terhadap mayit itu, karena mayit tidak bisa sholat sendiri ya. Maka itu saya tanya kepada bapak-bapak, kalau ada orang mati punya kewajiban sholat, terus tidak sholat nih, ada orang meninggal terus sebelumnya nggak sholat, kira-kira wajib nggak dia sholat? Wajib nggak Pak? Ya bagi dia tidak wajib. Kalau umpamanya wajib ya sebelum dikubur sholat zuhur dulu. Jadi tidak wajib. Cuman ada salah satu sahabat Nabi, saya lupa namanya, ketika ada keluarganya meninggal, bapaknya atau siapa yang meninggal, kemudian tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia dan meninggalkan sholat ketika koma tadi itu, sehingga beberapa hari nggak sholat.
bolehkah aku menggantikannya, membatalkannya? Kata Nabi boleh. Ya. Boleh. Jadi sebenarnya ketika orang sudah akalnya nggak ada, Pak, kewajiban sholatnya sudah hilang. Jadi kan ada orang ketika mungkin anfal terus tidak bergerak, terus ingatannya hilang, sudah tidak punya kewajiban sholat. Ya. Jadi mayit itu wajibnya disolati karena seluruh hukum syariat sudah gugur. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, orang mati itu, orang meninggal dunia itu ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Telah selesai menjalankan hukum syariat. Selesai sudah. Selesai, sudah selesai. Nggak ada hukum syariatnya, udah selesai. Sholat sudah tidak wajib, apalagi puasa tidak wajib, zakat tidak wajib. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, terus meninggalnya itu sebelum takbiran. Kalau sebelum takbiran wajib nggak dizakati? Sebelum takbiran. Jadi sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, wajib nggak dizakati? Tidak wajib. Yang wajib dizakati itu kalau meninggalnya pas lagi setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau matahari tenggelam di bulan Ramadan sudah maghrib, setelah maghrib malam takbiran itu meninggal kok belum zakat, wajib dizakati. Kenapa? Karena ketika turunnya zakat tadi itu dia masih hidup, sementara yang punya kewajiban melakukan syariat itu adalah orang yang hidup. Maka dari itu jujur, kalau kita ngomong akal-akalan nih, orang meninggal itu nikmatnya luar biasa. Betul nggak Pak? Tidak ada yang berani ngomong betul ini. Jadi orang meninggal itu nikmatnya luar biasa. Betul nggak Pak? Betul. Wah, ini yang betul kencang itu kayaknya udah siap bener. Karena seluruh kewajiban dunia udah nggak ada, udah selesai. Maka dari itu kan ada tarian sufi itu, tarian apa itu? Yang sufi yang muter-muter itu loh. Siapa apa sih? Apa namanya? Tarikot apa sih yang muter-muter itu? Kan Bapak pernah kan lihat tarian yang muter-muter itu? Itu siapa sih, lupa saya. Itu tokohnya, pendirinya itu ketika mau meninggal itu senengnya luar biasa. Saking senengnya itu dia berzikir itu sambil muter-muter. Itu saking senengnya itu Pak. Tapi kalau kita ya keringetan Pak. Ya. Karena apa? Karena ujian yang paling dalam adalah ketika sakaratul maut. Itu yang ujian terakhir dah. Ya. Yang ketiga, yang keempat wadafu, menguburkan. Itu kalau yang meninggal dunia adalah orang Islam. Kalau bukan orang Islam, kewajibannya hanya menguburkan. Jadi tidak wajib mensolati, tidak wajib memandikan. Jadi kewajibannya adalah menguburkan. Nanti ada pembahasannya. La khilafun, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Annal mayyital muslimi, bahwa sesungguhnya mayit orang Islam, orang yang meninggal dalam keadaan Islam, yalzimun nasu, berkewajiban bagi orang yang di sekitarnya, al-qiyamu bi amrihi fi hadhil arba'ati, wajib untuk melaksanakan 4 ini. Jadi wajib Pak, hukumnya wajib.
maka kewajibannya di sini adalah fardu kifayah. Nanti ada pembahasannya. Wajib hukumnya. Wal qiyamu bihadhil arba'ati fardu kifayatin. Adapun melakukan 4 tadi itu merupakan fardu kifayatin bil ijma'i, kesepakatan para ulama. Jadi melakukan 4 tadi itu, Pak, apa tadi 4 itu? Memandikan, mengkafani, mensolati, sama mengubur. Ini wajib 4 ini. Jadi punya kewajiban 4 ini orang Islam. Wajibnya atau fardunya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa diwakilkan. Artinya nanti ada pembahasannya. Ini kesepakatan para ulama. Zakarahu ar-Rafi'i wan Nawawi wa ghairihima, menjelaskan tentang ini Imam Ar-Rafi'i wa Imamun Nawawi dan Imam Nawawi. Ini Imam Rafi'i sama Imam Nawawi ini sering tidak akur. Jadi dulu itu Pak, dulu itu apabila ada 2 ulama ini beda pendapat, itu argumentasinya itu dalam kitab. Dalam kitab Pak, dalam mengarang kitab ditulis, saya tidak setuju pendapatnya, kata Ar-Rafi'i ini, saya tidak setuju dengan pendapatan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, saya tidak setuju dengan pendapatnya Imam Ar-Rafi'i karena bla 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 begitu. Kalau sekarang perbedaan pendapat ulama itu sampai ini Pak, tidak ilmiah gitu. Sampai enggak nyapa, enggak saling sapa, itu enggak bagus. Padahal dalam sejarahnya itu Imam Ar-Rafi'i kalau sama Imam Nawawi itu apa namanya? Kalau ketemu ya baik-baik saja. Jadi perbedaan pendapat itu tidak menjadikan saling mengharamkan. Gitu, ya. Maka dari itu saya berharap ini sudah memulai masuk tahun politik, jangan lagi kayak kemarin lah ada haram-haraman sekalian. Ya, orang yang mendukung A haram disolatin jenazahnya, ya enggak usah. Ini kembali kepada hukum Islam saja, ya. Wal wafihi syai'un, ada juga perbedaannya, ya, beberapa ulama yang membedakan. Wal farqu bainal fardil aini wal kifayati. Adapun perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain dan fardu kifayah, annal khitabah, bahwa sesungguhnya khitab itu seruan, fi fardil aini, di dalam fardu ain, yata'allaku bi kulli wahidin bi ainihi, maka itu berlaku bagi setiap orang Islam bi ainihi, dalam dirinya. Kas sholati, seperti kas sholawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu, itu fardu ain, tidak boleh diwakilkan, fardu ain. Wal kifayatu annal khitaba fi fardil aini yata'allaku bi kulli wahidin. Salah. Wa ammal fardul kifayati fa huwa alladhi yatanawalu ba'dhan ghairu muayyinin. Adapun fardu kifayah itu adalah sesuatu kewajiban yang diturunkan sebagian selain daripada fardu ain. Jadi kalau fardu kifayah itu boleh diwakilkan. Jadi misalkan ada sholat jenazah satu kampung nih, satu kampung. Kemudian ada orang meninggal karena orang itu tidak disukai sama orang, udah saya tidak mau nyolatin dia. Kenapa? Dia kurang ajar selama hidupnya. Tapi dia mati dalam keadaan Islam. Maka kalau ada satu saja orang yang bisa mewakilinya untuk mensolatinya, maka gugur satu kampung itu. Jadi bukan seluruh umat Islam, satu kampung yang ada di daerahnya itu gugur kewajibannya. Sama dengan mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu shorof, itu hukumnya fardu kifayah. Karena apa? Karena kalau salah satu dari kita semuanya itu salah satu saja mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab itu,
sehingga bisa memaknai Quran dengan baik, memaknai hadis dan bahasa Arab dengan baik, sehingga bisa menjelaskan isi Quran dengan sebenar-benarnya, maka gugur kewajiban bapak-bapak mempelajari ilmu nahwu, sorof dan lain sebagainya. Maka dari itu alhamdulillah bapak-bapak yang ngaji ini mungkin banyak yang ngerti ilmu nahwu sama sorof, bisa diajarkan, tapi dalam pengajian ini berarti gugur kewajiban bapak-bapak mempelajari ilmu nahwu sorof, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa Arab, maknanya Quran, maknanya hadis dan selanjutnya. Kal jihadi, seperti jihad itu fardu kifayah Pak, tidak semuanya wajib. Jadi tidak usah saya akan berangkat ke Israel, nggak perlu. Jadi sudah ada yang mewakili misalkan, ya, karena hukumnya jihad itu fardu kifayah. Sumia fardu kifayatan li'anal fi'la ba'dha kafin fi taksilil maksudi. Karena sesungguhnya fardu kifayah itu mencukupi fi taksilil maksudi, itu di dalam sampainya tujuan. Jadi kalau tujuannya sudah tersampai, sudah terselesaikan, maka selesai sudah urusannya. Idza arafta hadza famata tahqiqu mautil muslimin, ketika Anda mengetahui tentang orang Islam yang mati bagaimana. Nah ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Ada yang tanya Pak? Ada pertanyaan begini Pak, bagaimana kalau ada orang Islam tapi meninggalnya gantung diri? Ada nggak Pak orang ini? Iya, bunuh diri, gantung dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Dia orang Islam, meninggalnya dalam keadaan Islam, tapi meninggalnya bunuh diri atau gantung diri. Bagaimana ini? Ini pertanyaanmu. Ini bisa terjadi di sekitar kita. Wajib nggak kita mensolatinya? Ada yang wajib, ada yang tidak. Sebenarnya begini, kalau ada orang yang gantung diri kan berarti bunuh diri Pak. Itu kewajibannya gugur kewajibannya. Artinya gugur itu nggak wajib sebenarnya, cuman untuk menghindari fitnah maka tetap kita sholatkan, ya. Artinya gugur kewajiban itu sama dengan gini, orang yang musafir, orang yang jalan itu perjalanannya jatuh pada hari Jumat, kemudian sudah sampai pada masa fatus safar, batas kemusafirannya itu, terus melakukan ada azan Jumat, wajib nggak salat Jumat? Ada orang yang berjalan jauh nih, musafir, umpamanya kita naik mobil mau ke Bandung, dari sini pagi sampai Cikampek masuk waktu Jumat, kita wajib melaksanakan salat Jumat? Nah, bukan tidak wajib, kewajibannya gugur. Jadi kewajiban gugur itu begini, kewajiban itu ada tapi gugur. Kalau tidak wajib berarti hilang. Jadi andaikan orang itu
Tidak melaksanakan nggak apa-apa. Kalaupun melaksanakan boleh, gitu Pak. Jadi gugur. Sama dengan ketika ada orang yang gantung diri, sebenarnya umat Islam itu gugur. Tapi untuk menghindari fitnah, maka kalau tetap melakukan boleh. Maka dari itu Pak, kalau meninggal tolong jangan gantung diri Pak ya. Jadi sudahlah, meninggal sak mati-mati nih lah ya. Istilahnya wis urusan Gusti Allah lah, mati itu. Jangan kita stres, kemudian kan ada nih stres linglung kemana dari kantor kita lantai berapa nih paling atas, loncat misalkan. Jangan mikir begini, kalau Allah menjadikan saya mati. Kalau Allah tidak menjadikan saya mati, tidak mati. Ya boleh kayak gitu Pak, loncat dari lantai atas sana. Ya mati beneran Pak. Ya, jadi sudahlah. Segala sesuatu yang berurusan dengan dunia pasti bisa diselesaikan. Pasti diselesaikan. Saya pernah ngadep Gus Dur, Ki Abdurrahman Wahid. Kata Gus Dur, kalau punya masalah selesaikan seselesai-selesainya. Kalau masih nggak selesai, tinggalkan. Artinya diam saja. Nanti akan selesai sendiri. Jadi nggak usah dipikirin Pak. Tapi kalau ada orang nagih tagihan ya selesaikan Pak, jangan sampai diem. harus kita selesaikan. Kalau kita diem ya dikeprui kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, mudah-mudahan dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita bahas satu masalah ini bisa bermanfaat bagi kita, dan ini kemudian bisa kita tularkan kepada keluarga kita dan kawan-kawan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.